datang di Tanpa Rem bersama gua Rena Venadi. Saya McJanny. Satu-satunya konten di mobil tanpa rem. Kontennya. Kalau mobilnya mah ada nih. Ada kan Bang ya? Ada ya Bang? Ada sih. Hah? Ada sih. Tahu, ini gua mesen tadi aja yang ini instan. Mesin yang mana? Yang ada depan Pak, pesen instan. Anjir. Karena ini kendaraan ini kita yakini bisa membawa kita menuju kekuasaan, kendaraan politik. Waduh. Kali ini yang pertama kita akan membahas soal format debat capres dan cawapres dan Format debat capres capres dan cawapres. Mungkin yang dulunya MP3 sekarang 3GP ya formatnya. dulu juga bukan MP3 anjing. Debat MP3 Sandiwara Radio. Kan audio Iya kan doang. dulu tuh memang udah ada. Cuman katanya di tahun ini kemarin beberapa hari yang lalu tuh heboh nih teman-teman. Ada yang bilang katanya itu usul dari salah satu cawapres. Usul. Katanya. Ya kalau usul kenapa jadi masalah? Gue bingungnya tuh. Masalah bro. Masalahnya di mana? Karena konon katanya yang usul ini adalah salah satu cawapres yang juga manusia. jadi cawapres karena diusulkan oleh bapaknya. Itu gosipnya. Ya. Masyarakat heboh dan langsung. Betul, Wah ya, nggak boleh. benar. Gitu nggak boleh ini mengubah format seenak udelnya, nggak boleh. Iya. Kan yang boleh ini yang gua kasih pencerahan dikit ya sama lu semua. Yang jadi lucunya sebenarnya adalah mendebatkan debat ini. Iya juga ya. Mendebatkan debat yang belum terjadi. Iya ya. Iya, mendebatkan debat yang belum terjadi. Toh kalau usul terus KPU-nya tidak mendengarkan kan tidak jadi masalah. Terus kalau usul kata KPU-nya oke juga nih. Iya sih. Tapi ngedadak. Ya kan usulnya juga ngedadak. Karena kayak ini nih terinspirasi dari film. Film mendadak dangdut, mendadak debat. Oh bagus. Pasti ada PH nih yang ini nih. Iya. Nah terus kan heboh tuh dan kemarin. Tapi akhirnya KPU udah rilis sebuah pernyataan lah gitu. Dan juga ternyata capres-capres ini, 3 capres dan cawapres ini juga punya komen. Yang pertama itu ini dari Pak Anies. Oke. Pak Anies ditanya nih sama wartawan, Pak, gimana? Misal lu tanya-tanya tuh, gua Pak Anies. Pak Anies gimana pendapat Pak Anies tentang perubahan format debat ini, Pak? Komentar saya tidak komentar. Gimana, Pak? Tidak komentar. Pak Anies memang nggak komentar dan. Oh, kalau gitu nggak usah ngomong aja, Bapak tinggal no, gitu aja. Tapi kan nggak ada beritanya. Gitu. Tapi Pak Anies paling jago berkata-kata sih. Ya itu Pak Anies. Itu Pak Anies. Yang kedua ada juga nih dari Gibran. Gibran juga bersuara. Ya. Kan katanya gosip-gosipnya di masyarakat itu, itu kan menguntungkan salah satu pihak. Nah, salah satu pihak itu katanya yang dicurigai dapat keuntungan Gibran. Betul, karena kan ini yang gua tahu ya, jadi ada meeting dulu kan, rapat dulu bareng KPU nih. Nah, tim suksesnya Prabowo Gibran itu yang mengusulkan itu. Katanya. Kata timnya Anies. Ya, gitu. Itu katanya. Kita tidak pernah tahu di dalamnya seperti Betul. apa. Nggak ada kamera, nggak ada bukti audio dan segala macam. Iya, karena tapi nggak bisa ngecek CCTV juga. Betul. Takutnya rusak. Tapi itu kan ngarahin sih. Jadi persepsi masyarakat, politikus itu menganggap bahwa timnya ini tidak percaya sama kualitasnya Gibran. Nah itu kan, saya kasih tahu ya, bukan saya support Gibran nih. Nih, walaupun Gibran terlihat diem kan dia bisa jadi wali kota dan cawapres. Itu diem loh. Sakti gimana kalau ngomong? Makanya PBB bro. Hati-hati nih ketika di debat terus Gibran ngomong kelar nih. Wah, jadi kelar nih. Itu dia. Kalau lagi debat Gibran ngomong kelar, emang dia MC apa closing? Langsung wassalamualaikum. Iya closing dong jatuhnya itu. Itu kata Gibran nih, dia bilang, ditanyakan, Mas Gibran gimana nih tanggapannya format debat capres-cawapres diubah? Gibran bilang tidak ada yang diuntungkan. Ya, gitu. Semuanya sama untuk semua capres-cawapres itu tidak ada yang diuntungkan berubah format. Gitu kata Gibran. Nah yang ketiga ini Pak Mahfud. Pak Mahfud juga berkomentar tentang perubahan format ini. Pak Mahfud bilang, saya mau debat format gimana pun oke. Berdiri oke, duduk juga oke.
Emang kalau skill udah tinggi itu, Iya. mau duduk, mau tidur, mau Iya. lesehan, mau sambil lari, debat sama Pak Mahfud mah bisa kayaknya. Itu dia. Tapi gue untung nggak keseleo ya lidahnya Pak Mahfud ya. Kenapa emang? Takutnya kan, saya emang nggak masalah format mau gimana juga. Mau duduk, mau berdiri oke, mau duduk oce. Waduh, ternyata Pak Mahfud sebenarnya tim suksesnya Anies dan Sandi dulu. Sandi kan di P3 emang di Ya, oh, koalisinya iya, Pak Mahfud. Iya, iya, gitu. iya. Tapi sebenarnya ya, yang perlu, gue baru tahu juga ini, nggak tahu mungkin udah pada tahu. Kalau misalnya Gibran terlalu di underestimate gitu ya, takut dia tidak bisa berdebat. Justru di antara cawapres yang lain, Gibran yang punya pengalaman debat di acara pemilihan. Oh iya. Pak Mahfud belum pernah. Pak Mahfud belum. Kecuali debat di gedung Dewan ya, sama Iya. teman-temannya ya. Yang belum pernah tuh Pak Mahfud dan Caimin. Ya, Pak Anies pernah di DKI. tuh. Pak Prabowo 3 kali kan? 3 kali. Enggak, ini Akhirnya mah kan kalah cawapresnya. Oh, cawapres. ya. Ya. Caimin juga pernah kan Belum. berdebat sama Gus Dur. Itu kan bukan berdebat, Tapi- dipecat. Memecat ya, lebih memecat apa? Dipecat katanya. Oh, Caimin Dipecat. Nah, terus Tapi kok anaknya sekarang gabung di PKB ya? enggak Yeni Wahid. enggak gabung PKB anaknya Gus Dur itu enggak bergabung di PKB tapi bergabung di enggak tahu saya. Kenapa ragu? Kan tanpa rem ini. Iya bener sih, tapi maksudnya tanpa rem juga kan kalau ragu ya. Oke, itu tentang debat capres dan cawapres. Ya menurut gua serahkan semua sama KPU. Toh format yang tadinya dikhawatirkan cawapres tidak ada debat Ya. kan itunya apa obrolannya begitu Ya. kan. Tapi akhirnya jadi 5 kali debat. Betul. Nah, cawapres ada debat juga, tapi memang didampingi sama capres. Betul. Nah, karena sebelumnya itu cawapres itu kalau debat sendiri dan nggak didampingin sama capres. Cawapres. Iya. Ya, mungkin di sini format baru ini ingin menunjukkan kan selama ini wakil presiden itu dianggap kayak seperti tidak klop, tidak kerjasama, kerja sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau di sini tuh pengen menunjukkan Enggak, gimana kok kan terlihatnya seperti wapres kerja sendiri. ya seperti kerja sendiri. Kerja sendiri atau Presiden nggak seperti kelihatan nggak kerja? kerja no. Wapres Sudan Selatan. Kayaknya mungkin presidennya kerja, wapresnya berdoa kan itu juga termasuk kerja dong. Betul. Termasuk kerja dong. Jadi ingin memperlihatkan. Jadi dilihat kalau misal ada pertanyaan kayak gini nih. Tapi nanti ketika cawapres debat, capres boleh ikut terlibat nggak KPU-nya? Ya itu tergantung, silakan. Itu Ya. katanya jadi ambigu, jadi abu-abu gitu. Ya. Justru menurut gue itu bagus kalau tiba-tiba capresnya memang ikut terlibat gitu. Kan harus sebagai calon wakil presiden atau jadi wakil presiden, kalau ada apa-apa harus ngobrol dulu sama presidennya Iya dong. betul. Nggak ada visi wapres. Nggak ada visi misi wapres, ada visi misi capres. Jadi Bener. ya gimana tetap kalau bisa memang seharusnya sih ya dilibatkan ya. Dilibatkan. Kalau misalnya wakil presiden nantinya tidak bilang dulu sama presiden membuat sebuah keputusan, itu namanya kudeta. Nah itu takutnya gitu. Ya. Tapi juga ini saran juga mungkin buat KPU sebagai penyelenggara debat gitu. Kalau menurut gua sebagai masyarakat, ya tolong inilah apa dibikin debatnya tuh memang yang seru, yang penuh gagasan, yang interaktif, ada timbal balik, bantah-bantahan biar bagus gitu. Kalau cuman nggak apa misalnya capres 1 ngomong terus udah capres 2 ngomong, capres 3 ngomong, ditanya panelis, itu mah jatuhnya ujian skripsi, Iya, kalau nggak bukan itu debat. Ngobrol sama wartawan aja. Iya. Ya. Kalau nggak ketika debat nih misalnya ini mah masukkan aja ya. Debat. Terus yang ngedebat ini menang. Sambil joget-joget TikTok gitu. Boleh loh, Iya. boleh loh. Kalau joget-joget itu yang kemungkinan besar pasti menang ya PAN. Kapan? Kontennya joget-joget mulu sekarang. Ya belum tentu juga. Ada yang terbaru dan yang mana? joget sih? lagi. Yang baru tadi pagi ini kita syuting itu heboh Yang karena ini nih. karena ada apa anggota PAN, caleg-caleg PAN itu bikin konten joget-joget di kantor Kementerian Perdagangan. Di fasilitas negara Anda bikin konten joget untuk partai. Hei, listriknya itu dibayarin sama negara, bukan sama partai Anda. Ya nggak apa-apa, nanti kan hasil dari TikToknya itu buat masyarakat. Nggak apa-apa. Oke, itu soal debat capres kita tinggalkan. Sekarang kita bergeser ke yang kedua. Ya. Jadi, ini kemarin hari Senin itu
Bapak Wamenkumham kita, Hmm. Bapak Edi Hiaris itu akhirnya selesai diperiksa oleh KPK pertama kali selama kurang lebih 6 jam. Tapi setelah diperiksa dengan kasus dugaan gratifikasi atau korupsi, udah diperiksa dan Ya. nggak ditahan. Kan baru diperiksa. Ya, Ya nggak apa-apa lah. tapi kan udah tersangka. Ya kan mungkin temen ya. Kita kan nggak tahu ya. Tapi ini juga mungkin kejadian mirip juga minggu lalu. Pak Firly Bahuri mantan ketua KPK nonaktif itu juga habis diperiksa di Bareskrim dengan dugaan kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang lah gitu ya. Iya. Di Bareskrim diperiksa hampir 10 jam. Setelah diperiksa juga tidak ditahan. Padahal bukti-buktinya sudah kuat. Sudah Ya. tersangka. Sudah tersangka. Kalau memang buktinya belum kuat, Ya. nggak mungkin dong berani tetapin tersangka dong. Betul, Ya kan? betul. Salah-salah bisa bahaya dituntut balik. Betul, dan Kapolri juga kan nggak bisa apa-apa kan. Kapolri sudah sudah memberikan komentarnya terkait Ya. pertanyaan kenapa Pak Firly Bahuri nggak ditahan, kan udah tersangka. Ya, Pak Kapolri bilang itu adalah kita hargai subjektivitas penyidik. betul. Tapi kalau kita tanya-tanya, Ya, jika ada seorang yang maling ayam, ya, maling motor, ya, tersangka sudah, betul. kayaknya nggak ada yang dilepas dulu ya. Ya, ini banyak yang kayak gitu ya. Ini gua lurusin nih. Ya, karena bedanya maling ayam sama ketua KPK, mantan ketua KPK. Bedanya adalah maling ayam itu tidak dipilih oleh siapa-siapa. Nggak diangkat dan diajukan oleh siapa-siapa. Iya. Dia mengajukan diri ya. Kenapa Kapolri juga cuma memberikan komentar? Ya itu mah terserah penyidik, subjektivitas penyidik. Iya. Karena Kapolri juga kan dipilih juga. Betul, Sama. Jadi betul. harus menunggu kode. Ya jangan salah kode. Kode apa tuh? Ya kode untuk tangkap aja gitu. Kalau misalnya belum ada kode, jangan sampai ditahan ya gitu. Kamu masih 10 bulan lagi nih menjabat. Ya kita mah nggak tahu ya, namanya proses penyidikan kita juga pernah mengalami kan. Betul. Ketika memang tidak kuat, terus juga si Wamen Kumham ini juga mengajukan pra peradilan karena merasa kok ada yang salah dari Ya. penangkapannya, kan kita nggak tahu bukti-bukti sudah kuat, kan kita nggak tahu di belakangnya lebih kuat. Ya Bukti di belakangnya maksudnya. Iya, bukti di antara bukti belakangnya. kurang kuat atau justru dia terlalu kuat jadi nggak ditahan. Terlalu kuat. Atau terlalu percaya nih buat teman-temannya Pak Firly yang lagi menyelidikinya kan Ya. sama-sama bintang Ya. ya, jadi percayanya gini, oke Le, lu bukti udah kuat nih, lu tersangka, lu mau ditahan apa enggak? Gua pulang aja dulu dah, mau doa dulu deh gitu, mau Ya. beres-beres, mau bawa baju, bawa apa, Ya. bawa TV, LCD dan segala macam lah gitu. Enggak dong. Ya kan nggak Kan- tahu, Eh, kita mah. nggak boleh bawa TV, nggak boleh bawa HP gitu. Sewa dalam. Enggak bercanda itu. Terus kalau misalnya masih tidak percaya dengan kepolisian Indonesia, percayain aja karena semua keputusan mah bukan dari polisi, Iya. bukan dari pemerintah, tapi dari Allah. Gitu, Kalaupun ya. memang tiba-tiba Firly ditakutkan untuk keluar kabur gitu ya, ya kita doakan saja kaburnya tidak berkah ya. Tapi gosip-gosipnya katanya sekarang sudah ada pencekalan untuk Wamenkumham, nggak boleh keluar negeri katanya. Iya, Tuh. tapi memang masih tidak bisa main tangan di ini nih, main tangan nih, main tangan nih. Itu yang kedua. Nah, yang selanjutnya ini ada yang menarik nih. Ini dari Pak Luhut. Jadi Pak Luhut kan Ini ntar dulu sebelum ini ya, biar Ya. relax dulu nih obrolannya. Nggak, gini. Ini yang selanjutnya ada berita dari Pak Pak Luhut. Luhut, semoga cepat sembuh ya. Jadi Pak Luhut ini kan sudah sakit beberapa bulan lah di Betul. Singapura Iya. gitu, sedang proses penyembuhan. Lama di Singapura nggak pulang, tapi minggu lalu itu akhirnya pulang ke Indonesia. Ya, Langsung ke istana untuk menyaksikan pelantikan dari Bapak KSAD yang baru, Bapak Maruli Simanjuntak. heeh. Dan disitulah kita akhirnya melihat sisi manusiawinya dari Pak Luhut. Karena dia menyaksikan pelantikan setelah beres pelantikan nangis Pak Luhut. Betul. Terharu gitu. Ya, gua ya ngelihat itu tuh kayak gua harus seperti Pak Luhut. Ya. Sesakit-sakitnya orang tua nih ketika ngelihat anaknya sukses gitu Ya. ya. Gua akan berkorban waktu, berkorban jarak untuk langsung datang. Apalagi tahu anak gua jadi kasat. Gua akan menangis terus gua akan bisikin ke anak gua.
Lanjutkan. Lanjutkan ini. Ya gua ini mah kalau gua Iya, kalau lu. gua kan. Iya. Kalau Pak Luhut mah kan terharu karena anjir gua punya menantu jenderal juga ya Iya, gitu. bisa menghantarkan menantu itu menjadi orang yang sukses gitulah Betul istilahnya. sekali. Ya, orang tua mana yang nggak bangga kalau melihat anaknya itu berhasil gitu. Betul. Pak. Jadi kan akhirnya dengan berita ini tersebar gitu kita jadi tahu sisi humanisnya Pak Luhut. Ternyata Pak Luhut juga punya hati selain punya usaha banyak ya. Ya kan udah pensiun nggak apa-apa. Oh punya ya nggak usaha, apa-apa, nggak gitu. apa-apa. Cuman ya kayaknya habis pelantikan balik lagi ke Singapura sakit lagi. Dia emang lagi masih sakit no. Ya harusnya kan kalau memang dia pulang itu lebih harusnya ngebelain tugas dia sebagai menteri koordinator dong, bukan demi menyaksikan menantunya pelantikan. Ya itu kan koordinasi juga antar keluarga no. Hei. Kita doakan semoga Bapak Luhut cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Tapi gua mau ngasih kritikan dan masukan juga ya. Hmm. Pak Luhut ini kan tentara, patriotisme ya. Tapi kok berobatnya kenapa Singapura sih nggak percaya sama? Oh, ada jawabannya itu. Apa? Katanya karena biar dia itu bisa fokus penyembuhan. Oh, oke. Karena kalau di Indonesia tuh walaupun dia istirahat, HP itu terus bunyi. Emang di Singapura apa nggak bunyi apa? Ya mungkin kan sinyalnya mentok di Medan, nggak bisa nyebrang. Nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Ya jawabannya begitu, masih kita bantah. Anda berani ngebantah? Tidak, mungkin ya memang di rumah sakitnya memang tidak boleh ada handphone kan di sana itu itu. masuk akal. Kalau cepet sembuh ya. Ya, Ini yang goblok nih, yang komen-komen nih, gua kasih tahu ya, kalau orang lagi sakit tuh tolong ya komen yang bagus. Ya. Siapapun dia, seberapa jahat menurut pun lu dia gitu ya, komennya harus bagus. Masa ada yang komen ke Pak Luhut gini, oh Pak Luhut, semoga panjang umur ya, tapi penyakitnya tidak. Kurang ajar lo. Anjir, nggak boleh kayak gitu. Nggak bro. boleh dong. Kecuali kalau itu teman lu sendiri nggak apa-apa lah. Iya. Hati-hati. Soalnya emang temennya. Oke, selanjutnya kita ke berita terakhir. Ini dari Pak Prabowo. Ya. Jadi Pak Prabowo bilang kemarin itu, jikalau di Pilpres nanti 2024 saya kalah lagi, saya akan pensiun. Saya mau naik gunung. Itu kata Pak Prabowo. Kita dukung sih Pak. Nanti kan kalau udah naik gunung disupport Marki Cap ya. Iya. Jadi kayak anak-anak pizza bersari Iya, Pak Prabowo ini. keren bro. Pak Prabowo naik gunung. Gua Sekarang konten kreator naik gunung lagi rame Pak. Keren bro. Tapi gua mau bacain kontennya, komen-komennya ini lucu banget. Coba sambil Dani nyari komen-komennya. Jadi Pak Prabowo ini teman-teman itu dia berencana jikalau kalah ya udah dia nerimo gitu. Dia sudah ikhlas kalaupun harus kalah lagi gitu nanti dia akan fokus naik gunung gitu. Jadi kalau kata saya mah nggak apa-apalah untuk ada kegiatan gitu di hari tua. Tapi ya hati-hati Pak, maksudnya naik gunung itu kan berat gitu. Takutnya ntar Bapak kecapean. Jangan. Wah tenang kan ada helikopter ke Everest, gitu. ke Everest aja bisa kok. Iya bener. Santai. Dan Pak Prabowo nggak bilang naik gunungnya jalan ya. Oh iya. Bisa aja kan dari rumahnya di mana? Di Hambalang. Di Hambalang pakai flying fox kan bisa. Bener. Atau mungkin naik tank Leopard ya, nanti punya Marinir atau punya Kopassus bisa juga. Jadi gini, ketika Pak tayangan Prabowo bilang kalau saya kalah saya akan naik gunung, saya akan pensiun. Terus ini komennya nih, mari kita bantu Prabowo untuk bisa beristirahat saja di rumah karena itu lebih baik untuk Bapak Prabowo. Terus ada yang bilang amin, semoga bisa menikmati masa pensiun dengan tenang Pak Prabowo. Mental Pak Prabowo saya akui dalam segi apapun tetap menjadi catatan dalam sejarah bangsa Indonesia. Kalah menang namanya tetap menjadi catatan di Indonesia. Bagus. Betul. Karena menurut gua Bapak Prabowo ini harus menjadi salah satu capres yang ya jadi pilihan kita lah nantinya gitu ya. Jadi apa istilahnya tuh? Hitungan lah buat kita gitu di antara capres-capres yang lainnya. Karena Pak Prabowo ini merupakan calon presiden yang anti mainstream. Kenapa tuh? Otodidak. Kok otodidak? Out of the box. Out of the box. Kenapa otodidak?
Emang main drum belajar otodidak. Out of the box maksudnya. Oh iya, kenapa out of the box? Dikala calon presiden yang lainnya itu berjanji, saya akan berjanji kalau menang mensejahterakan rakyat. Tapi ini dimanapun, di negara manapun tidak ada presiden. Saya janji kalau kalah saya akan naik gunung. Ya itu Hebat itu loh. keikhlasan. Itu keikhlasan. Karena banyak Karena yang dia sebenarnya tidak yakin. mungkin kok ini realistis. Ya, ya. Antara nothing tulus sama memang udah sering lulus beda tipis. Sama dulu juga Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang anti mainstream. Belum pasti kemenangan itu milik dia, dia sudah bersujud syukur. Iya, itu dia. Tapi kita doakanlah yang terbaik untuk Pak Prabowo ya. Nah, sekarang kita akan mencoba Tadi dulu, tapi kalau misalnya Pak Prabowo kalah nih, kan naik gunung. Kalau Gibran naik apa? Nah, kalau Pak Prabowo kalah naik gunung, Gibran itu naik apa ya? Naik panggung Mahkamah Konstitusi gantiin omnya. Loh, siapa tahu kan? Kita nggak ada yang tahu loh. Kita nggak ada yang tahu gitu. Jalan hidup orang kan beda-beda. Iya, siapa tahu Gibran memang jago banget dalam memutuskan sesuatu. Betul. Dan Gibran pernah kan juga bilang di Mata Najwa tahun 2014 kalau nggak salah awal-awal Pak Jokowi kepilih periode pertama, ditanya sama Najwa, tertarik nggak ke politik? Enggak, saya nggak tertarik ke politik, saya bisnis saja. Tahu-tahu sekarang cawapres. Ya, kan bisnis juga ini. Bisnis untuk membangun sebuah negara. Bukan bisnis dong. Bukan bisnis. Salah itu. Mengurus negara itu bukan bisnis. Ya dianggap seharusnya sama kan, ada manajernya, manajerialnya, ada kepemimpinannya, ada struktur organisasi, sama aja lah. Beda, cuman kan nggak untung rugi kalau ngurus negara itu pertimbangannya dah. Loh, nggak untung rugi gimana? Banyak caleg-caleg yang merasa rugi dan untung. Oke. Kita akan mencari salah satu netizen yang ada di jalan, kita temuin. Jadi kita akan nanya ke mereka. Boleh. Kita akan nanya tentang ini pertanyaan. Namanya siapa? Angel. Angel. Kita mau nanya-nanya boleh? Boleh. Sudah punya suami? Belum. Ikut saya. Belak-belakan banget masih bungkus. Makan sini aja. Apa no? Nanya apa no? Menurut Mbak, ini kan ketua KPK yang kemarin itu. Tahu ketua KPK kan? Tahu. Ya. Mantan ketua KPK. Ya. Yang lagi nonaktif. Kemarin korupsi. Ya, Iya. yang lagi nonaktif sekarang Pak Firly Bahuri. Kan itu kena kasus. Ya. Menurut Mbak, KPK tuh mendingan masih ada atau bubarin aja dah? Kalau Gua kaget loh pertanyaan itu. menurut saya pribadi, ini bubarin. Tapi harus tetap semangat korupsinya. Gimana? Mending dibubarin, Heeh. tapi harus tetap semangat korupsinya. Kok gitu, Mbak? Iya, soalnya Mbak saudara nggak Firly ya? Soalnya nggak guna juga adanya komisi pemberantasan korupsi, tapi kalau misalnya pejabatnya masih korupsi, buat apa kan? Masuk akal. Oke. Jadi Baik, Mbak. mendingan tetap semangat lah. Oke, terima kasih ya. Ya, Tapi Mbaknya jangan korupsi ya. saya karyawan biasa kok. Karyawan biasa tatoan. Ya, emang kenapa? Nggak boleh. Boleh. Makasih Makasih ya, ya, Pak. Serem bener ya. Mending bubarin aja semangat korupsinya. Itu. Jadi kalau buat lo yang nonton, coba komen di bawah. Menurut lo KPK mendingan tetap ada atau dibubarin aja? Silakan komen di bawah. Oke, kita cukupin episode Ya. kita kali ini. Episode Tanpa Rem kali ini kita akan ketemu lagi di Tanpa Rem selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan kendaraannya dengan konten nama Tanpa Rem ini tetap ada ya. Ya. Karena sebelum syuting ini banyak banget kejadian-kejadian yang aneh. Mudah-mudahan bisa diterima konten ini dan boleh berkomen juga tentang pendapat-pendapat kita. Tentang berita-berita tadi silakan komen di bawah. Dan juga kalau ada berita-berita apa yang seru mau kita bahas, silakan juga boleh komen di bawah ini. Ya. Kita pamitan, kita ketemu lagi selanjutnya di Tanpa Rem berikutnya. Dadah!